Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa sallaman ala rasulillah, amma ba'du. Halo anak-anak soleh-solehahku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari dapat kita fahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk pada materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ingin tanya terlebih dahulu, ada yang tahu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang keberapa? Yap, betul. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang pertama dari 6 rukun iman. Adapun kita selaku umat muslim harus paham mengenai makna iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman artinya percaya atau yakin. Adapun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bermakna percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, yang mana dengan diucapkan oleh lisan kita, diyakini oleh hati kita, dan didukung oleh amal perbuatan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sudah tentu ketika seseorang mengaku beriman kepada Allah, maka seseorang tersebut akan berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah, kita juga harus yakin dengan bukti-bukti yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini, yang mana bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Nah, oleh karena Allah itu zat yang gaib, yang mana akal pikiran tidak mungkin memahami tentang zat Allah. Oleh sebab itu, mengenai adanya Allah, kita harus yakin dengan apa yang dijelaskan Allah di dalam firman-firman-Nya dan bukti-bukti adanya alam semesta yang telah Allah ciptakan. Bukti adanya alam semesta itu menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Sebagaimana di dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita melihat suatu benda, misalnya meja, kita pasti yakin bahwa adanya meja itu pasti ada yang membuatnya. Begitupun dengan alam semesta ini. Adanya matahari, adanya bumi, adanya manusia, adanya hewan, semua itu pasti ada yang menciptakan. Siapakah yang menciptakan itu semua? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengenai zat Allah juga, kita selaku umat muslim dilarang untuk memikirkan bagaimana hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilarang memikirkan bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan ini langsung disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dahulu ada sekelompok orang yang mencoba memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadrah. Pikirkanlah tentang ciptaan Allah dan jangan pikirkan tentang zat Allah, karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukannya. Nah, hadis ini memberikan isyarat bahwasanya kita dilarang memikirkan zat Allah. Yang harus kita pikirkan untuk menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menafakuri, dengan memikirkan hal-hal yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini. Karena jika kita ingin mencoba untuk memikirkan zat Allah, maka akal pikiran kita tidak akan mampu. Nah, kita selaku umat muslim wajib untuk meyakini bukti-bukti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bukti-bukti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran, di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antaranya di dalam Quran surah Toha ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, di ayat lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antaranya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, itu merupakan beberapa ayat di dalam Al-Quran sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, dan kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya yakni mengenai kejadian alam semesta. Alam semesta merupakan bukti yang sangat sederhana yang Allah sediakan, yang jika kita pikirkan, hal itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada. Jika kita perhatikan, di alam semesta ini ada matahari, ada bulan, ada bumi. Kemudian di dalam bumi ada gunung, ada lautan, dan lain sebagainya. Hal itu tentu tidak ada dengan sendirinya. Hal itu tentu tidak akan ada tanpa ada yang menciptakan. Seperti contoh yang tadi telah Bapak singgung, ketika kita melihat meja, kita pasti sudah yakin bahwasanya meja itu ada yang membuat. Begitupun dengan alam semesta ini, adanya alam semesta ini beserta isinya sudah tentu ada yang membuatnya. Lantas, siapakah yang membuat itu semua? Sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, jika kita perhatikan bahwasanya matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat, yang terjadi setiap hari seperti itu, hujan turun dari langit, turun ke bumi, menyuburkan apa yang ada di bumi. Hal itu pasti ada yang mengatur. Tidak mungkin hal itu tidak ada yang mengatur. Lantas, siapakah yang mengatur itu semua? Sudah pasti dan sudah tentu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu semua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Nah, yang terakhir tentang kejadian atau penciptaan manusia. Lewat kejadian atau penciptaan manusia,
terbukti bahwa manusia diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa. Tidak mungkin kita, manusia, ada di dunia ini dengan sendirinya. Melainkan, adanya manusia di alam dunia ini pasti ada yang menciptakan. Manusia sebagai makhluk yang unik, yang paling baik penciptaannya, tentu diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa, yang sangat luar biasa. Yang tidak lain, Zat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dari pemaparan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bermakna percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara diucapkan dengan lisan, dibenarkan atau diyakini dengan hati, dan didukung oleh amal perbuatan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun Allah merupakan Zat yang gaib, yang tidak mungkin kita pikirkan oleh akal pikiran kita, karena akal pikiran tidak akan mampu memikirkan tentang Zat Allah. Akan tetapi, ada beberapa hal yang wajib kita yakini sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Yang pertama, melalui ayat-ayat di dalam Al-Quran. Yang kedua, melalui penciptaan atau kejadian alam semesta. Yang ketiga, melalui penciptaan atau kejadian manusia. Nah, melalui hal-hal tersebut, kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Demikian pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan Ananda semua dapat menyimaknya dengan baik dan dapat menjadi ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.